Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Manumfada. Saya akan menjawab pertanyaan UAS PSI. Berikut jawabannya. Nomor 1, saya pakai software toko hijab online. Cara pembuatannya yaitu download jagel.id, kemudian masuk, kemudian sign up atau register, terus kemudian konfirmasi email, terus kemudian melengkapi profile di bagian account. Terus kemudian setelah itu pilih kategori shopping, kemudian membuat desain logo. Ukurannya 500 x 500 pixel. Kemudian menentukan tema aplikasi. Terus setelah itu mengupload produknya kayak baju-baju gitu, hijab baju gitu. Terus masuk ke setting, klik tambah produk di setiap kategori. Setelah itu klik titik 3 di sebelah kanan atas, terus klik menu, jadikan APK, terus menunggu approval dari aplikasi tersebut. Nah, setelah itu klik download, aplikasi tersebut siap di-download dan siap digunakan. Terus nomor 2, contohnya sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara, PT Inter Nusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan kegunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual. Maka dari itu diperlukan software ekspor impor barang yang meliputi penginputan sortir, update, dan lain-lain. Hal-hal yang harus disediakan sebelum implementasi yaitu persiapan tempat, 1. Perencanaan fasilitasnya, kemudian pelatihan personel dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil, serta memudahkan penerimaan mereka terhadap versi baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan yaitu personil teknis, pegawai, manajer umum, orang luar perusahaan. Terus kemudian program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara tutorial atau kelas. Pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, pelatihan luar, terus kemudian teknik dan alat bantu pelatihan yaitu telekonferensi, perangkat lunak, pelatihan interaktif yaitu ada
CBT komputer. Kemudian ada audio basic training, terus ada video basic training, terus ada kemudian video kemudian ada pelatihan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur. Setelah itu membuat laporan. Tujuannya untuk menghasilkan laporan yang konkret. Kegiatannya melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan. Terus ada kesimpulan akhir tentang feedback sistem secara keseluruhan. Membuat dokumentasi sistem. Kesimpulan sebagai laporan akhir bahwa sistem yang diusulkan sudah dioperasikan dengan baik. Yang nomor 3, prosedur untuk meningkatkan maintainability, yaitu ada menerapkan SDLC dan SDLC, menspesifikasi definisi data standar, kemudian menggunakan bahasa pemrograman standar, terus merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, kemudian memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, kemudian mempersiapkan dokumentasi yang jelas terbaru, kemudian menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam sentral Terus nomor 4 yaitu sistem real time mekanisme pengontrolan rekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan itu dapat diterima dalam bentuk yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online itu adalah satuan waktu yang digunakan itu real time, biasanya 1/100 atau 1/1000 detik, sedangkan yang online itu masih dalam skala detik atau bahkan menit. Perbedaan lainnya, yang online itu biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai, dengan lingkungan. Online processing ya, terima kasih. Yang nomor 5, inisial. Ciri-ciri dari fungsi inisial adalah tidak ada manajemen proyek, tidak adanya quality assurance, tidak ada mekanisme manajemen perubahan, tidak ada dokumentasi, terus adanya seorang ahli yang tahu segalanya tentang perangkat lunak yang dikembangkan. Kemudian repeatable, ciri-cirinya itu
kualitas perangkat lunak mulai bergantung pada proses, bukan pada orang. Pada manajemen proyek sederhana, ada quality assurance sederhana, ada dokumen sederhana, ada software manajemen sederhana. Terus kemudian definit ciri-cirinya, SDLC sudah ditentukan. Pada komitmen untuk mengikuti SDLC dalam kegiatan apapun, kualitas proses dan produk masih bersifat kualitatif. Tidak menerapkan activity basic costing. Terus kemudian manage proses ini merupakan sasaran kualitatif untuk kualitas dan kinerja proses ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam manajemen proses. Kemudian optimizing, yaitu pengumpulan data secara otomatis, adanya mekanisme pencegahan defek, adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik, dan adanya peningkatan kualitas dari SDM dan juga peningkatan kualitas proses. Sekian dari saya, itu jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.